Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku kali ini. Hal ini aku akan membahas tentang pemahaman kemiskinan kota di era global. Nah, di sini aku akan membahas kenapa kemiskinan perkotaan semakin marak di era globalisasi, di mana kita akan mengupas penyebab, dampak serta solusi untuk masalah kali ini. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu kemiskinan perkotaan. Kemiskinan perkotaan merupakan kondisi kekurangan sumber daya ekonomi dan sosial di wilayah kota, termasuk keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan yang layak. Aku juga nemuin beberapa data dari internet bahwa pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di perkotaan itu mencapai 7,05% dan kuantitas penduduk miskin di perkotaan juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1,3 juta orang. Nah, tentu hal tersebut tuh memiliki penyebabnya, dan penyebabnya itu pasti dari pertama itu ada faktor ekonomi. Yang pertama itu globalisasi dan ketimpangan, di mana globalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya sering tidak terdistribusi merata dan mempelebar ketimpangan pendapatan. Dan sektor industri yang berkembang di perkotaan tidak selalu memberikan efek positif ke semua lapisan masyarakat. Dan yang kedua itu ada lapangan kerja yang tidak layak. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dengan upah yang tidak layak itu menjadi penyebab utama kemiskinan di kota. Dan sektor informal pun yang berkembang pesat seringkali tidak memberikan jaminan pekerjaan yang layak. Lalu ada biaya hidup yang tinggi. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa di Jakarta ini tingginya biaya perumahan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya semakin membebani masyarakat yang miskin di kota-kota. Namun tak hanya itu, faktor sosial juga mempengaruhi kemiskinan di perkotaan. Seperti yang pertama, pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah membatasi akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. Yang kedua, kesehatan yang buruk. Kualitas kesehatan yang buruk akibat kurangnya akses ke layanan kesehatan dan sanitasi yang layak memperburuk kondisi ekonomi keluarga, sebab kesehatan yang buruk akan menguras banyak keuangan. Dan yang terakhir itu pemukiman yang kumuh. Kondisi perumahan atau pemukiman yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik yang menjadi masalah utama di perkota-kotaan. Dimana ketika kekurangan tiga hal ini akan berdampak buruk untuk kesehatan kita sendiri, yang juga akan menjadi suatu hal yang buruk untuk faktor ekonomi. Yang terakhir ada faktor kultural. Kondisi kultural juga bisa menjadi penyebab kemiskinan. Dan dampak globalisasi terhadap kemiskinan perkotaan memiliki peluang serta tantangannya tersendiri. Peluangnya, globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, investasi asing, serta transfer teknologi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangannya sendiri, manfaat globalisasi seringkali terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, serta teknologi, sehingga meningkatkan ketimpangan sosial. Urbanisasi yang dipicu oleh globalisasi ini sering menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru di perkotaan. Dan aku juga menemukan studi kasus di Indonesia. Dari data yang aku dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa angka kemiskinan nasional dan daerah sekarang sangat amat tinggi. Hal ini tentu memiliki faktor. Yang pertama ada faktor lokal. Kemiskinan di perkotaan lebih kompleks daripada di perdesaan, melibatkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kurangnya akses ke layanan dasar. Dan yang kedua itu ada kesenjangan yang terjadi. Sektor industri yang berkembang di perkotaan sebagai pengaruh globalisasi di negara berkembang ternyata itu tidak mampu memberikan trickle down effect atau efek penetasan
ke wilayah perdesaan, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah semakin melebarnya atau semakin luasnya kesenjangan sosial dan spasial antara kota besar dan perdesaan. Tapi tenang aja, hal ini dapat diatasi dengan beberapa solusi dan upaya penanggulangan. Yang pertama, itu ada kebijakan pemerintah, di mana pemerintah bisa mengadakan redistribusi pendapatan, di mana melalui sistem pajak yang progresif dan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Jadi maksudnya tepat sasaran itu yang diberikan restribusi pendapatan atau pemberian subsidi itu kepada masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu. Dan yang kedua ada belanja sosial, peningkatan anggaran untuk pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta program kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sendiri. Yang ketiga ada akses layanan dasar, di mana pemerintah harus memastikan akses yang merata terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan yang layak bagi seluruh warga Indonesia atau warga lokal. Yang kedua, kita dapat melakukan pemberdayaan masyarakat, yang seperti pertama, mengadakan program pelatihan. Maksudnya program pelatihan ini kita memberikan pelatihan kerja dan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar-pasar atau di perusahaan-perusahaan kerja ini. Dan kedua, kita bisa mendukung koperasi dan UMKM. Kita dapat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, atau sedang atau besar UMKM serta koperasi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, hal-hal tersebut bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesenjangan atau mengurangi kemiskinan perkotaan di Indonesia ini. Jadi dari semua hal yang aku bahas tadi itu dapat disimpulkan bahwa kemiskinan perkotaan merupakan masalah multidimensional yang memerlukan solusi komprehensif dan kerjasama dari berbagai pihak, entah dari pemerintahnya sendiri atau dari warganya sendiri, yang dengan memahami akar dari penyebab dan dampak dari si kemiskinan perkotaan ini serta mengambil tindakan yang tepat, maka kita akan dapat menciptakan kota yang lebih inklusif dan sejahtera bagi semua masyarakat. Nah, sekian video pembelajaran kemiskinan perkotaan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.